نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur masih terus diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat terbesar di antaranya kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Terlebih di majelis ini kita berusaha memahami firman Allah, ayat-ayatnya. Semoga dalam setiap ayat, dalam setiap kalimat, dalam setiap kata ada petunjuk yang kita dapatkan untuk terus menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat juga salam senantiasa terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita sudah di ayat 26 ya. Hari ini kita lanjut ke ayat 27. Dan 27 ini, ayat 27 ini adalah sifat orang-orang yang fasik. Ayat 27 ini sifat orang-orang yang mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dari ayat-ayat Quran. Di ayat 26 kita belajar bagaimana ayat Al-Quran di saat yang sama bisa memberikan petunjuk, tapi di sisi yang lain ayat Al-Quran juga bisa membuat orang itu jadi tersesat. Dengan perumpamaan itu di ayat 26, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu, banyak orang yang dibiarkannya tersesat. Dan dengan diberikannya perumpamaan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Satu ayat, satu Quran bisa punya dua efek, efek positif dan efek negatif. Tetapi yang harus diklarifikasi, dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjelaskan bahwa efek negatif itu karena faktor manusianya sendiri. Al-Qur'annya sendiri adalah turun sebagai cahaya, sebagai air, sebagai petunjuk. Tapi attitude ketika bersama dengan Al-Quran kalau buruk, maka
akan membuat kebaikan Al-Quran jadi tidak terasa. Kalau mangkoknya kotor, walaupun air susu itu murni bersih, nikmat sehat, dituangkan ke mangkok yang kotor, akhirnya kotor juga. Maka yang harus dilakukan adalah membersihkan hati sebelum mendapatkan tuangan air. Sebelum kita lanjut ke ayat 27, karena ini berkaitan dengan ayat 26 sebelumnya, kita sudah pernah bahas di Al-Baqarah 151. Ini nyambung dengan Al-Baqarah 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Pernah ayat ini kita singgung sebelumnya? Wallahu a'lam. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berasal dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami, yang mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Perhatikan bagaimana Allah menempatkan urutan mengajarkan Al-Quran setelah mensucikan jiwa kalian. Karena Al-Quran yang bersih, kalau masuk dan diterima di wadah yang tidak bersih, akhirnya efeknya juga tidak baik. Efeknya juga tidak baik. Jadi tazkiyatun nafas, ya, atau bahasa kita, attitude terhadap Al-Quran harus positif saat kita ingin mendapatkan makna yang baik dari Al-Quran. Karena attitude yang negatif, walaupun ayatnya ayat Al-Quran, dampaknya justru malah negatif. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Adabnya dijaga sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kondisi hatinya juga diperhatikan. Tujuannya adalah untuk mencari petunjuk, bukan untuk mencari kesalahan. Mencari kesalahan Al-Quran, ya, mencari menggunakan Al-Quran untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ini juga bisa bahaya. Al-Quran bisa jadi pembenaran, betul. Menurut pendapat saya begini, gerak orang pelarian ayatnya di Al-Quran tuh kan. Jadi Al-Quran ditempatkan sebagai makmum, bukan sebagai imam. Kalau Al-Quran sebagai makmum, ya Al-Quran yudhillu bihi katsira. Al-Quran akan menyesatkan. Yudhillu. Allah akan membuat Al-Quran ini menyesatkan banyak orang. Kok bisa Al-Quran malah efeknya menyesatkan? Kalau attitude-nya terhadap Al-Quran tidak tepat, jelek. Maka yang berbahaya itu kita, manusia. Ya, adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau mau cari ayat pembenaran, oh bisa. Ketemu nih ayatnya juga, ini benernya berarti boleh pembenaran. Tapi mereka yang mendapatkan petunjuk, mereka yang menempatkan Al-Quran sebagai imam, ya, waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Namanya imam, tempatnya di depan. Atau kalaupun imam nada imam istri sadayana misalnya teh. Imam itu didahulukan. Kita bergerak setelah imam. Imam ruku, kita ruku. Imam ke kanan, kita ke kanan. Imam ke kiri, kita ke kiri. Jadi posisinya bukan saya punya teori kemudian mencari pembenaran. Tapi istilah sekarang apa? Gelas saya kosong. Silahkan diisi dengan Al-Quran. Ya, istilah sekarang, kita kosongkan gelas, jangan penuh, karena nanti bisa tumpah.
Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an ini banyak orang yang disesatkan dan juga banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti apa attitude kalau ada ayat Al-Qur'an tentang perumpamaan? Nah, mundur sedikit, orang yang beriman mereka tahu bahwa ini hak dari Allah. Walaupun mereka belum mengerti maknanya. Saya membaca ayat, misalnya kita membaca ayat. Saya belum mengerti ayat ini, tapi ayat ini pasti menyimpan rahasia yang besar. Cuman saya belum paham, itu attitude orang yang beriman. Pasti ada rahasia. Tapi orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru. Kufur di sini maknanya bisa kufur iman, ya, kufur dari keimanan atau kufur dari kenikmatan. Dua-duanya sama-sama disebut kufur. Lawan dari syukur, kufur. Lawan dari iman juga kufur. Artinya orang yang kufur memang orang yang kufur. Orang yang kufur kepada Allah adalah orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kufur, kalau disebut dengan kufur nikmat, maka nikmat apa yang dimaksud? Nikmat ayat Al-Qur'an. Bahwa ayat Al-Qur'an itu nikmat yang perlu disyukuri, meskipun mungkin perumpamaannya seperti nyamuk. Nah, sih perumpamaan jika nyamuk, itu attitude-nya orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Nah, si ayat itu ini skip. Teka harti ayat itu lewat. Itu attitude-nya orang yang kufur. Bukan kufur mungkin KTP-nya Islam, tapi dia kufur terhadap nikmat. Adapun orang yang beriman, mereka tahu, ya Allah, saya tahu ini ayat-Mu. Di sini ada makna yang besar, tapi saya belum punya kemampuan untuk menyelami. Kalau saya menyelam takutnya kehabisan oksigen. Kalau boleh dibuat ilustrasi, saya lupa pernah membuat ilustrasi atau tidak. Kita menyelami makna Al-Quran itu seperti kita menyelami samudra. Ada orang yang berhasil masuk ke dasar ke laut paling 20 meter. Kalau yang profesional itu 100 meter lah. Yang pakai peralatan, karena terlalu cepat naik dari dasar laut ke permukaan juga bisa mengalami dekompresi begitu ya. Naiknya harus pelan. Katakanlah 20 meter atau 40 meter. Nyelam ke dasar laut kemudian dapat permata. Bukan permata, mutiara. Inilah yang membuat laut begitu indah karena ada mutiara di dalam laut. Yang lain menyelam 40 meter dapat mutiaranya 20. Inilah yang membuat laut begitu indah. Pertanyaannya, apakah keindahan laut hanya karena mutiara yang dia dapat? Dia baru menyelam 20, 30, 40 meter, tapi dia sudah menganggap lautan itu indah karena ada mutiara. Indahnya lautan itu bukan hanya karena mutiara, tapi lebih banyak dari itu. Cuma pengalaman manusia merasakan keindahan lautan karena dia mendapatkan mutiara. Dan Al-Quran itu samudra. Ada orang yang mendapatkan mutiara dari Al-Quran. Wah, ini mutiara banget ayat ini buat saya. Inilah indahnya Al-Quran. Lebih indah dari itu semua. Hingga attitude orang yang beriman adalah faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dia tahu ini hak. Sudah kita bahas al-haq di pertemuan sebelumnya ya. Wallahu a'lam. Al-haq yang pertama kebenaran, al-haq yang kedua artinya tujuan, al-haq yang ketiga artinya yang kokoh, yang yang tidak mudah tergelincir. Ini makna hak. Jadi kalau hidup tidak punya tujuan, artinya hidupnya belum hak, sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua batil. Batil itu lawannya hak. Batil itu artinya sia-sia, maka hak itu artinya punya tujuan. Pasti ada maksud di balik ini semua. Ini makna hak yang pertama. Hak itu yang punya tujuan. Yang kedua, makna hak adalah ya kebenaran atau ya kebenaran lah bahasa kita. Yang pertama kebenaran, yang kedua tujuan, enggak dibalik boleh. Benar dan salah itu hak dan batil. Makna yang pertama, hak dan batil itu punya tujuan dan tidak punya tujuan atau sia-sia. Makna yang kedua, hak dan batil, benar dan salah. Tujuan. Makna yang ketiga, hak itu yang kita kenal dengan hak. Ini hak saya. Hak peto. Hak itu apa berarti ya? Ini hak. Ini
milik saya gitu ya. Kepemilikan, ini hak saya. Kalau batil berarti ini memang bukan milik saya. Ini juga makna hak. Atau hak juga bisa bermakna sesuatu yang sifatnya kokoh. Kalau batil itu gampang kepleset, gampang hilang. Inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ada yang tahu kosakata bahasa Arab ada berapa vocabnya? Konon katanya ada 12 juta. Sangat banyak. Kosakata bahasa Inggris itu kalau saya tidak salah 900 ribu. 900 ribu, nggak nyampe 1 juta, banyak. 900 ribu. Kosakata bahasa Indonesia itu coba nanti di googling ya. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan. Jadi memang bahasa Indonesia dibuat bukan untuk kompleksitas, dibuat untuk menyederhanakan komunikasi. Karena ini bahasa persatuan kita gitu ya. Supaya orang Sabang sampai orang Merauke kalau ngobrol pakai bahasa yang simpel lah. Dibanding bahasa daerah, bahasa Indonesia itu kalah. Kosakatanya lebih sedikit. Bahasa Sunda jatuh banyaknya. Kusruk, disurulut, dijengkang, disurulut, soledad dan seterusnya. Digebrus, di kosewat dan seterusnya. Ada banyak. Bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun itu lebih kaya. Dan bahasa Indonesia memang simple, tujuannya untuk komunikasi antar bangsa, mempersatukan, bukan mempersatukan, ya, menyatukan. Sekarang bahasa yang kosakatanya 12 juta diterjemahkan ke bahasa yang kosakatanya cuma 200 ribu. Seperti menuangkan samudra ke gelas. Tuh. Makanya kadang apa itu al-haqnya, al-haqnya kebenaran, padahal bukan cuma kebenaran. Tapi dalam bahasa Arab hak itu maknanya sangat sangat luas. Ini kenapa kita bukan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan terjemahan, karena terjemahan itu tidak mewakili bahasa Al-Quran, tidak mewakili. Tadi 12 juta dituangkan ke 200 ribu. Jadi akhirnya ini kata yang begitu banyak maknanya diwakilkan dengan kata kebenaran, kurang, feel-nya kurang terasa luasnya, kurang terasa dalamnya. Faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Sama ini juga. Maka mereka mengetahui bahwa ini semua berasal dari Tuhan mereka. Tuhan mereka, Rabbihim. Maknanya lebih luas dari sekedar makna Tuhan. Sudah pernah kita bahas ya, apa arti Rabbun. Wallahu a'lam. Pokoknya mah gitu. Balik lagi ya. Jadi ayat ke-26, sebelum kita lanjut ke ayat 27, ayat 26 ini tentang assessment, alat ukur, parameter. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau kita termasuk orang yang ada kekufuran? Cara mengukurnya adalah kalau berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana respon kita, bagaimana attitude kita. Kalau attitude-nya, namun sih, nah itu berarti tanda-tanda fasikin, kefasikan. Karena Allah tidak akan menyesatkan kecuali hanya orang-orang yang fasik. Hanya orang yang fasik. Ayat penutup 26 itu clear luar biasa. Redaksinya begini. Dan Allah tidak akan menyesatkan siapapun dengan ayat Al-Quran ini kecuali orang-orang yang fasik. Punten. Apa bedanya dengan kalimat dan Allah menyesatkan orang yang fasik? Apa bedanya Allah menyesatkan orang yang fasik dengan ayat Al-Quran tadi, dengan tidak ada yang disesatkan dengan ayat tadi, dengan perumpamaan tadi kecuali orang fasik? Feel-nya beda nggak? Misal begini, nama lengkap teh Bayu, Pak Bayu Kasep. Contoh daripada tulisnya ada Kasep, memang pemegang Pak Bayu Kasep. Tidak ada yang Kasep kecuali Pak Bayu. Beda tidak feel-nya? Kalau saya bilang Pak Bayu Kasep, saya juga Kasep.
Tapi kalau tidak ada yang kasih kecuali Pak Bayu, saya nggak kasih. Beda. Allah tidak menyebut dan Allah menyesatkan orang yang fasik. Kalau Allah bilang, kalau Allah berfirman demikian, besar kemungkinannya selain yang fasik juga banyak yang disesatkan dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau tidak ada yang disesatkan kecuali yang fasik, alhamdulillah, selama saya tidak fasik, tidak akan disesatkan dengan ayat ini. Gimana? Betul, jadi lebih spesifik begitu ya, lebih khusus. Misal begini, dalam syahadat lah, supaya kita memahami syahadat kita. Kenapa redaksinya nggak sama? Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kenapa redaksinya bukan dan saya bersaksi tidak ada utusan kecuali Muhammad? Karena ada utusan yang lain selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalimat yang pertama, karena tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah kecuali, kalau syahadat saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, apa artinya? Artinya betul. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Itu dalam bahasa, termasuk dalam bahasa Arab, maknanya beda. Sama seperti tadi gitu ya, Pak Bayu kaset. Oh, saya nggak bilang yang lain jelek, enggak. Cuma saya bilang Pak Bayu kaset. Mungkin yang lain juga ada yang kaset. Allah Tuhan. Oh ya Allah Tuhan. Tapi yang lain juga ada yang jadi Tuhan. Enggak begitu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ada utusan lain selain itu. Nah, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidak akan ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat dan perumpamaan ini kecuali hanya orang-orang yang fasik. Dengan demikian, yang tidak fasik aman. Insyaallah akan mendapat petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Apa itu fasik? Secara bahasa, fasik itu keluar, kharaja. Ya. Secara bahasa, fasik itu keluar. Keluar yang bagaimana? Karena kalau keluar dalam bahasa Arab juga ada kharaja juga keluar. Khuruj itu keluar, kharaja. Kalau ada buah yang busuk dari dalam, makin lama busuknya kelihatan keluar. Orang Arab menyebutnya ini buah sudah fasik. Jadi fasik atau fasako itu busuk yang tadinya di dalam nggak kelihatan, kemudian keluar, kelihatan dari luar. Itu namanya fasako secara bahasa. Kalau busuknya masih di dalam, belum kelihatan dari luar, bahasa Arabnya fasada. Kalau sudah keluar, fasako. Fasako. Ulangi lagi ya. Kalau buah busuknya masih di dalam dan nggak kelihatan keluar, dari luar masih bagus, tapi pas pas dibelah, pas dibuka, geningan, buruk dalamnya, luarnya masih bagus. Itu namanya fasada. Fasada, merusak dari dalam, rusak di dalamnya. Iya, dalamnya rusak. Tapi kalau sudah kelihatan rusak sampai keluar, dan nggak mungkin rusak sampai keluar kecuali mulainya dari dalam. Fasaqah itu pasti dari fasada dulu. Kalau rusaknya sudah muncul keluar, berarti sudah dari dalam rusaknya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali yang kerusakannya itu sudah sampai kelihatan dari luar. Busuknya, buruknya, hitamnya, jeleknya, begitunya, baunya dan kulitnya sudah kelihatan dari luar. Ini yang akan yang tidak mendapat manfaat apapun dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah jauhkan kita dari kefasikan. Nah, di dalam fikih atau istilah-istilah yang digunakan oleh kita pada umumnya, fasik itu semua orang yang tidak taat secara umum. Tapi di dalam Al-Quran, penggunaan fasik itu lebih spesifik. Lebih spesifik.
Pernah kita sampaikan tentang perbedaan istilah kafir dalam Quran dan dalam fikih ya. Wow. Pernah betul ya. Kalau istilah kafir dalam Al-Quran, selain Muslim yang sudah pernah mendengarkan kebenaran, tapi menyangkal, menolak, dan ingkar, sebutnya kafir. Kalau dalam istilah fikih, pokoknya semua non-Muslim kafir lah. Ini satu. Fasik juga sama. Dalam penggunaan sehari-hari, orang yang tidak menjalankan perintah agama namanya fasik. Tapi dalam istilah Al-Quran lebih spesifik. Ini salah satu definisi fasik di ayat ke-27. Nah, barulah kita masuk ayat 27. Kami nyambung lah dengan ayat sebelumnya supaya ya. Siapakah orang yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang naqadha. Mereka orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Sifatnya ada 3 orang fasik. Yanqudun, yaqta'un, yufsidun. Kita mulai dari rangkumannya dulu ya. Siapakah orang yang fasik? Orang yang yanquduna, orang yang yaqta'una, dan orang yang yufsiduna. Yanqudun melanggar, yaqta'un memutus, yufsidun merusak. Yanqudun aslinya kalau kita bikin ikatan, kemudian ikatannya dilepaskan, itu namanya naqadha. Kalau kita yang menyulam, ngajait, kan rumitnya sulaman atau jahitan itu masuk keluar. Kemudian diurai satu persatu, itu namanya naqadha. Kita lihat penggunaan kata naqadha di ayat yang lain untuk lebih menggambarkan, karena sekali lagi bahasa Al-Quran itu biasanya menggunakan bahasa yang konkret ya, nu katingali secara fisik, kemudian digunakan untuk istilah yang abstrak. Lihat surat An-Nahl ayat ke-92. An-Nahl surat 16 ayat 92. Kita sedang mencari kata apa tadi? Naqadha. Apa itu naqadha secara bahasa? Di ayat 92 surat An-Nahl, kalimat naqadha digunakan oleh Allah menggambarkan seseorang yang menguraikan benang sesudah dipintal jadi kuat. Ada perempuan di mana, di pinggir Mekah, saya lupa nama kotanya. Bukan Mekah. Ji'rana. Ada perempuan di Ji'rana yang kerjaannya setiap pagi menyulam sampai sore, sulamannya dibongkar lagi. Capek-capek, tak maksudnya capek-capek. Besok pagi disulam lagi, sore hari bongkar lagi. Itu terus setiap hari kerjaannya, gitu. Jadi nggak beres-beres kerjaannya. Nah, membongkar sulaman yang sudah dipintal dengan kuat, bahasa Al-Qur'annya naqadha. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali, mencerai-beraikan ikatan yang sudah dipintal dengan kuat. Ini maknanya bisa dalam arti sehari-hari pekerjaan atau dalam luas makna spiritual. Misal begini, kalau sudah membangun kebiasaan baik, jangan tinggalkan. Itu sudah menyulam, tapi kemudian diurai, dicerai-beraikan.
Kalau kita sudah memulai, ayo orang bikin pengawasan, ayo sudah berjalan 2, 3, 4, 5, 10 tahun, bubarkeun we. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Sudah memulai menghafal Al-Qur'an seayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, alhamdulillah sasurat, 2 surat, 3 surat, sajuz, 2 juz. Sudah 10 juz, capek, tinggalkeun. Jangan mencerai-beraikan kembali ikatan sulaman anyaman yang sudah disusun. Hari ini orang menyebutnya apa? Continuous improvement, lah pokoknya begitu ya. Bekerja berkesinambungan. Ya maknanya bisa banyak. Di bulan Ramadan kita sudah membangun kebiasaan, beres Ramadan bubar sadayana. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Kalau iman naik turun standar wajar. Tapi kalau kemudian ditinggalkan sampai akhirnya tercerai-berai. Kalau iman naik turun, ambil istirahat, tarik nafas. Istirahatnya untuk mulai lagi, bukan untuk meninggalkan selama-lamanya. Wajar. Dan para sahabat juga tidak terus-terusan ngaji di samping Rasulullah. Mereka ngaji, mereka pulang. Nanti ada waktunya ngaji lagi, kumpul lagi, nanti pulang lagi. Normal. Makanya supaya tidak bosan, ya selang-seling variatif gitu ya. Seminggu sekali bulan. Gimana? Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun ketemu saudara dengan wajah tersenyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Misal begini. Saya kalau menambah hafalan mah lagi rada kurang, dangkeun we hungkul. Alhamdulillah masih bagus. Kata Nabi, orang yang paling beruntung, orang yang lebih futurnya masih ada dalam koridor sunnahnya. Itu orang yang paling beruntung. Betul, tercerai-berai. Mirip siga tadi, sudah tersusun, dibongkar dari nol lagi ya, hasil gitu. Di nol. Alhamdulillah kebiasaan, misalnya sudah dididik itunya sampai akhirnya bagus menutup aurat. Setelah itu dibuka dari wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Kalau istirahat sebentar untuk kembali melanjutkan mah tenang. Dan memang seperti itu kehidupan Nabi dan para sahabat juga. Ya. Nggak terus-terusan manteng gitu kacolok karena listrik. Ini mah ya, namun HP mah dicas terus-terusan begitu ya. Kita dicas sampai 100% cabut. Betul? Kita di sini dicas sampai jam 11 cabut. Manteng terus-terusan udah capek saya oke. Olah gitu. Saatan wasa'a, sesaat gitu. Yang dimaksud dengan naqadha adalah tadinya terikat, dibongkar satu-satu, tercerai-berai lagi, lepas lagi. Naqadha yanqudu beda dengan yaqta'u. Beda ya. Karena tadi ada 3, yanquduna, yaqta'una, yufsiduna. 3 kata kerjanya di ayat 27. Yanquduna mencerai-beraikan. Secara bahasa maknanya begitu. Kalau mencerai-beraikan berarti perjanjian dengan Allah itu seperti ikatan. Ada ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ikatan itu disebutnya di ayat ini dengan ahdallah. Perjanjian dengan Allah. Punten. Apa konteksnya ahdallah dengan ayat sebelumnya? Karena satu ayat dengan ayat yang lain pasti saling berkaitan. Saling berkaitan. Apa ahdallah bagi kita? Perjanjian Allah dengan kita, atau ahdun itu ya bolehlah diartikan
perjanjian juga insya Allah. Cuman yang namanya perjanjian dalam bahasa Arab juga banyak. Wa'dun perjanjian gitu ya. Mithaq juga perjanjian. Ya, ahdun juga perjanjian. Tapi kalau ahdun itu sesuatu yang dulu dikenal lama oleh manusia, namanya ahdun. Mudahnya begini. Simple. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta persaksian ke manusia. Nama persaksiannya adalah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Janji ya bahwa aku adalah Rabb kalian, aku Tuhan kalian. Oh ya ya Allah. Ini namanya ahdullah. Lihat di surat Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat ke-7. Wa id akhadha Rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ahdun sekali lagi perjanjian yang sifatnya lama dan dikenal di antara keduanya. Dari kata ahada. Mereka yang memutuskan perjanjian di masa lalu antara Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Perjanjian yang mana? Perjanjian saat Allah bertanya kepada kita di alam ruh. Ya, di alam ruh kata Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Kemudian manusia menjawab, bala, betul, engkaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Bu, hafal doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, lanjutkan, wa ana ala ahdika. Setelah itu wa wa'dika, dipisahkan antara ahdika wa wa'dika. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, khalaqtani, engkau yang menciptakanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku ada dalam ahad bersamamu. Ini yang disebut ahdallah. Ahdika wa wa'dika, dan perjanjianmu semampu diriku. Mereka adalah orang fasik adalah orang yang memutus tali perjanjian dengan Allah setelah diteguhkan. Tali yang pertama adalah tali ketuhanan. Kita sudah ditanya oleh Allah, bukankah aku Rabb kalian? Betul, engkau adalah Rabb aku ya Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu dulu di alam ruh, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, oh ya Allah, kami lupa, hilaf, kami lalai terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna ahdallah yang pertama, perjanjian untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Punten, sekali lagi saya pengen ulang. Apa artinya naqadha? Mengurai ikatan yang tadi sudah terikat dengan kuat. Berarti kalau ada orang yang naqadha ahdillah, yanquduna ahdallah, ruh kita tadinya sudah terikat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia itu nggak bisa lepas dari Tuhan, nggak bisa lepas dari Allah, nggak bisa lepas. Kita menyebutnya akidah.
Akidah itu ikatan, dari kata akad. Dan orang yang ingin lepas dari ikatan ini, mereka tidak ingin menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau menuhankan Allah, berarti siapa yang bakal dituhankan? Mereka hanya ingin menuhankan dirinya sendiri. Ini makna alladzina yanquduna ahdallah. Makna yang pertama, orang yang tidak mau menuhankan Allah, padahal sebenarnya dia sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini yang paling penting menurut saya. Apakah terikat dengan Allah itu membuat orang tersiksa atau membuat orang bahagia? Bahagia. Bahagia. Tapi kenapa ada orang yang berusaha? Ini redaksinya yang kudul. Yang kudul itu dia sedang, dia akan, dan dia terus. Dalam bahasa Arab disebutnya fi'il mudhari. Dia sedang, dia akan, dan dia terus berusaha dan gak beres-beres. Kalau fi'il madhi, dia sudah memutuskan. Berarti sudah sempurna, sudah lepas. Kalau ini enggak, dia berusaha untuk terus melepaskan diri dari ikatan dengan Tuhannya, melanggar perjanjian dengan Tuhannya. Dia ingin bebas dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disembah? Hawa nafsunya, setan, dunia, dan seterusnya. Dan orang yang seperti ini menganggap bahwa lepas dari penyembahan kepada Allah itu membuat mereka jadi orang yang beruntung. Padahal kata Allah enggak. Ulaika humul khasirun. Ayat penutupnya. Mereka akan rugi kalau mereka berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti rugi. Dan zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah materialisme, gitu. Banyak orang yang memilih terikat dengan materi daripada terikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan diri dari sini untuk mengikat dirinya ke sana. Tapi punten, karena Allah menggunakan kalimat yang kutul, itu berusaha untuk terus melepas dan gak pernah bisa berhasil. Ibu punten, saya sering, gak apa-apa lah kita ulang-ulang terus-terusan. Fi'il madhi itu artinya sudah. Kalau sudah berarti beres. Betul? Sudah makan. Oh, atas berarti sekarang sudah enggak, sudah beres. Kalau fi'il mudhari sedang dan belum beres. Dan enggak beres-beres. Continuous, betul, berkelanjutan. Jadi betul, enggak beres. Maksudnya begini. Jadi pilihan kata itu sangat presisi. Yanqudun. Mereka berusaha untuk terus-terusan melepaskan diri dari ikatan dengan Tuhannya, tapi enggak bisa lepas. Pada akhirnya orang yang melepaskan diri dari ketuhanan, orang ateis, itu akan merasakan kehampaan. Kosong. Saya sudah terikat dengan materi, harta, semua dia punya, rumah dia ada, mobil dia ada, tapi ruh itu memang terikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan terikat dengan benda. Kita diciptakan oleh Allah memang dari dua bahan baku, ya. Satu dari tanah, dua dari ruh. Tanah memang terikatnya ke tanah lagi, tapi ruh terikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya memang perlu disuplai, gitu ya. Perlu disuplai. Sehingga orang yang fasik itu sifat yang pertama yang memutus hubungannya, berusaha, bukan sudah putus ya, berusaha untuk memutus hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk terus melanggar, padahal ruh itu nggak bisa lepas dari Allah. Ini satu. Makna yang kedua, yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka adalah orang yang berusaha melanggar perjanjian Allah setelah ayat itu diteguhkan. Ahdullah itu Al-Quran. Tali yang kedua, kalau tali yang pertama adalah tali ketuhanan, tali yang kedua, tali itu bernama Al-Quranul Karim. Orang yang memutus tali dengan Allah adalah orang yang menjauhkan dirinya dari ayat-ayat Al-Quran. Dia nggak mau berinteraksi dengan Al-Quran, itu namanya yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang yang
jaga jarak dengan Al-Quran, nggak mau mendengar, nggak mau membaca, nggak mau memahami, nggak mau menghafalkan, nggak mau mengajarkan, nggak mau mengamalkan. Ini namanya yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Memutus ikatan dia dengan Allah, ikatan Al-Quran, ikatan wahyu. Yang kedua, sifat orang yang fasik. Poin yang pertama, Bapak Ibu, bisa dirangkum dalam satu kalimat, hablum minallah. Sifat yang pertama, orang fasik adalah orang yang memutus tali dengan Allah. Orang yang fasik, sifat yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Sifat orang fasik yang kedua, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Allah tidak menyebut apa saja yang harus disambungkan, tapi mayoritas para ulama sudah menyebut satu contoh yang ini disepakati. Apa yang diperintahkan untuk disambungkan? Itu satu, makna yang pertama. Dan mereka memutus apa yang diperintahkan untuk disambungkan. Yang pertama, mereka orang fasik adalah yang memutus hubungan kekeluargaan. Silaturahmi kekeluargaan, mana yang terdekatnya adalah kekeluargaan. Betul? Karena rahim itu artinya rahim. Rahim yang ada di perut ibu, rahim. Silaturahim itu adalah menyambung orang yang dulunya berasal dari satu rahim yang sama. Ya, intinya saya dengan kakak saya dulu pernah berasal dari rahim yang sama. Ya, terjemahan bebasnya menjaga kekeluargaan. Orang yang fasik, mereka yang memutus hubungan kekeluargaan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan mereka memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Kalau poin yang pertama, sifat orang fasik adalah hablum minallahnya buruk. Sifat yang kedua, hablum minan nasnya. Dan hablum minan nas yang buruk ini yang pertama dengan orang tua atau dengan ibu khususnya, ibu kandung. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Masya Allah. Kita agak loncat ke surat yang lain. Surat An-Nisa. An-Nisa surat ke-4. Bagaimana Allah menyandingkan antara bertakwa kepada Allah dan bertakwa menjaga silaturahmi. Lihat ayat satunya. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jangan jadi orang yang memutuskan. Mungkin kita belum bisa menyambungkan, mungkin kita belum bisa menghubungkan, tapi jangan sampai kita yang memutuskan. Memang yang paling berat itu menyambungkan, paling ringan itu menjaga hubungan, yang paling gampang memutuskan. Karena kalau menyambungkan mah kita harus meruntuhkan semua ego dan rasa sakit. Dia yang memutuskan, kenapa saya harus menyambungkan, paling berat memang. Paling nikmat menjaga hubungan, alhamdulillah, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara. Hubungan baik-baik saja, dijaga, di maintenance gitu. Tapi yang menjadi penyebab orang fasik itu yang memutuskan hubungan. Yang memulai pertama kali untuk merusak hubungan kekeluargaan itu fasik. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Makna yang kedua, orang fasik adalah orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Makna yang kedua,
di luar makna silaturahim tadi, harusnya antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah itu nyambung. Ada orang-orang yang pengen Quran saja, tapi nggak melirik ke hadis, atau pengen belajar hadis saja, tapi nggak pengen melirik ke Quran, diputus antara Quran dan hadis. Ini masuk dalam wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Mereka memisahkan, mereka memutuskan ikatan antara firman Allah dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah orang yang seperti ini zaman sekarang? Ada banyak. Saya tidak menerima hadis, saya mau pengen menerima Al-Quran saja. Ini kan begitu. Kenapa tidak mau menerima hadis? Nah, hadis makan baru ada 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Hadis makan perkataan manusia, sama seperti kita manusia. Saya mau pengen perkataan Allah. Oh, itu memutus. Antara Allah dan Rasulnya dia putus. Padahal syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa itu apa artinya? Dan itu apa maknanya? Satu kesatuan. Kalau pilih salah satu, au itu artinya atau. Sok pilih. Mau bersaksi Allah tidak ada Tuhan selain Allah, atau mau bersaksi Muhammad utusan Allah, silahkan pilih. Itu mah au. Kalau wa, itu satu paket yang nggak boleh diputus. Mereka yang memutus antara Allah dan Rasul sebetulnya memutus antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang Quran hungkul, hadis mah saya nggak mau pakai hadis. Hadis kan banyak yang palsu, banyak yang doif. Betul, ada hadis palsu, ada hadis doif. Tapi hadis yang sahih juga banyak. Hadis yang hasan juga banyak. Begitu. Ini makna yang kedua. Wayak ta'ud, mereka memutus. Padahal memutus hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya memutus dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena satu paket antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah. Satu paket itu bukan seperti yang difahami oleh orang-orang Nasrani. Ya. Mereka memahaminya terlalu ekstrim bahwa Isa dan Allah itu satu. Bukan begitu maknanya. Bukan menyatu manunggaling kaula Gusti, bukan. Maknanya bukan begitu. Tapi kalau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak sudah mengikuti Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Nanti Allah mencintai kalian. Ini mana satu paket. Mana yang ketiga? Mana yang terakhir? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan mereka memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan? Sambungkan antara hati, lisan, dan perbuatan. Kudu nyambung. Jangan lisan ke mana, hati ke mana, perbuatan ke mana. Itu nyambung. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Jadi di hati dia percaya Allah itu Tuhan, Allah itu punya kuasa. Tapi di mulut, saya nggak percaya. Di hati saya tahu Muhammad ini utusan Allah. Tapi di mulut enggak, saya nggak mau mengakui. Itu namanya antara hati dengan mulut nanti terputus, menyambung, terconnect, split bahasa kita, split personality, kepribadian yang terpisah begitu. Ya kemana, ya kemana, ya kemana. Ya, mudah-mudahan makna yang ketiga ini makna yang ya semoga Allah jaga kita. Contoh kecilnya, mulut mengucap kalimat thayyibah, tapi ekspresi tidak seperti mengucap kalimat thayyibah. Apa arti kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Bu, kumaha damang? Alhamdulillah. Itu tidak nyambung antara alhamdulillah di lisan dengan alhamdulillah di ekspresi. Ekspresi alhamdulillah adalah alhamdulillah.
Ya itu nyambung gitu. Nyambung teh ya. Amarallahu biha an yusolat. Apa artinya assalamualaikum? Tapi balik nggak banting. Assalamualaikum. Itu tidak nyambung gitu. Nggak nyambung. Di mulut mengucapkan sing salamat, tapi balik nggak kejer pantau, jadi rewas, merasa tidak selamat. Assalamualaikum. Tadi kok kolotot misalnya, assalamualaikum. Tidak nyambung. Istighfar mah istighfar, tapi bari lagi bahas. Kelakuan si ibu itu, astagfirullahaladzim, makanya kelakuan si gasing. Tidak nyambung. Allah perintahkan untuk menyambungkan, ya, disambungkan dari hati nyambung ke lisan, dari lisan nyambung ke perbuatan. Jadi satu apa bahasa kita terintegrasi, integritas gitu ya. Integritas itu orang yang nyambung, connect lah gitu ya. Connect. Karena pada akhirnya mudah-mudahan Allah jaga saya, jaga kita. Hari ngomong wah luar biasa. Nah, jadi perbuatan apa tuh nyambung, nah itu namanya wayak tahu nama amarallahu bihi an yusala. Ini tiga makna wayak tahu nama amarallahu bihi an yusala. Makna yang pertama, mereka memutus kekeluargaan. Ya. Makna yang kedua, mereka memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Padahal itu satu kesatuan, satu paket yang nggak boleh dipisahkan. Termasuk konten. Ini mungkin makna yang berikutnya sama. Dunia dan akhirat itu nyatu. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, tidak boleh memisahkan dunia, akhirat. Dunia bagi orang yang beriman itu bekal untuk ke akhirat. Jadi tidak ada istilah nguruskan akhirat wae, nguruskan dunia wae, satu paket. Dunia dan akhirat satu paket. Kita mengerjakan dunia, harus diniatkan bekal saya untuk akhirat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an. Ini maknanya luas betulnya. Jangan pisahkan antara ilmu agama dengan ilmu alam. Karena harusnya nyatu. Ilmu alam itu justru untuk mendekatkan kita kepada agama, mendekatkan kita kepada Allah. Jangan pisahkan antara kehidupan masjid dengan kehidupan di pasar, kehidupan luar masjid. Oh, urusan di masjid mah kudu soleh, kudu taat, kudu alim, kudu urusan di luar masjid dan cerita bos, kita mah di masjid. Layak tahu nama amarallahu bihi an yusra. Sebedanya di masjid dan di pasar nanti, di masjid dengan di tempat yang lain dan seterusnya. Dunia akhirat jangan dipisahkan. Gitu ya. Kemudian Allah dan Nabi-Nya jangan dipisahkan. Ilmu alam dengan ilmu agama jangan dipisahkan. Keluarga juga jangan dipisahkan. Bapak anak jangan dipisahkan. Sami ku anak oke. Mau bersih. Satu luhur. Ya. Jadi seorang istri jangan memisahkan suami dengan orang tuanya. Jadi seorang suami jangan memisahkan istri dengan orang tuanya juga. Karena itu wayang tahu nama amarallahu bihi an yuswa. Katanya si Ama setelah nikah jadi jarang telepon, jadi jarang pengat, jadi jarang siul. Oh, gara-gara si Ete. Soalnya si Ete jadi tadi si Ana sih gak ada mengalarang maksudnya. Wayang tahu nama amarallahu bihi an yusala. Bahkan dalam penjualan budak, budak ini ya, kita tidak boleh memisahkan antara ibunya dengan anaknya. Misalnya ada budak perempuan, dia punya anak. Memang yang meser anak nawe, ada ibu nak kumaha. Sepaket, ibu dan anaknya sepaket. Wa yaqta'u nama amarallahu bihi, apalagi kalau anaknya masih menyusui dan seterusnya.
Yang ketiga, sifat orang fasik. Ini kita sedang membahas sifat orang-orang yang meskipun mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka tidak akan mendapatkan petunjuknya. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Bu, Pak, sekali lagi perhatikan pilihan katanya, fiilnya menggunakan mudhari. Artinya terus-terusan melanggar janji, terus-terusan menguraikan tali, terus-terusan memutus apa yang tadinya harusnya disatukan. Ma amarallahu bihi ayyusala. Bukan, sebelum kita wa yusiruna fil ardi, bukan. Kalau bekerja, kita ada PHK-nya, ada pensiunnya, ada bangkrutnya, tempat kerja dan seterusnya. Yang tadinya atasan, sekarang hubungannya sudah bukan atasan, bisa putus. Tapi ada satu hubungan, ada istilah putusnya. Kalau suami ada istilah mantan suami, istri ada istilah mantan istri, begitu ya. Tapi nggak ada cerita mantan anak, mantan ibu, mantan bapak, mantan kakak, mantan adik. Alhamdulillah sudah pensiun jadi kakak. Keluarga saya sudah bangkrut sekarang, jadi saya sudah tidak lagi menjadi bapak. Saya sudah tidak lagi menjadi anak. Dan selain keluarga, yang membuat ikatan itu manusia. Selain keluarga, yang membuat ikatan itu manusia. Siapa yang menakdirkan ini ibu saya, ini bapak saya, ini kakak saya, ini adik saya, ini anak saya? Allah. Karena Allah yang nyuruh ikatan itu diciptakan oleh Allah untuk disambungkan semaksimal yang kita bisa, minimal bukan kita yang memutusnya gitu. Baik, lanjut ke yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Sifat orang fasik yang ketiga, mereka orang yang terus menerus tidak berhenti dan belum selesai berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini turun sebelum kita semua kita masuk ke rekaman. Untung itu punya minggu. Oh ya, masih benar. Ayat ini turun di Madinah, bukan di Indonesia. Jadi kalau orang masih hidup, insya Allah masih punya kesempatan untuk tobat. Doakan saja. Kalau sudah meninggal, nah sudah habis kesempatan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka terus menerus berbuat kerusakan. Putar. Perhatikan urutannya, yanquduna ahdallah, yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsidun. Hubungan dengan Allah putus, hubungan dengan manusia putus, setelah itu dia merusak bumi. Kenapa orang bisa berbuat kerusakan di muka bumi? Karena dia jauh dari Allah, karena dia memutus hubungan dengan manusia, akhirnya dia merusak. Apa yang Allah muliakan? Bagaimana supaya orang tidak merusak? Kembali lagi ke awal. Ya, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Kembali, sebetulnya bukan membangun hubungan, kembali. Raji'un. Ikatan kita dengan Allah itu sudah ada, tinggal keputusan kita mau kembali tidak kembali ke Allah, perbaiki hubungan dengan sesama, insya Allah tidak banyak kerusakan di muka bumi. Makanya filsafat hukum di dalam Islam itu dibangun berdasarkan iman kepada Allah, iman pada hari akhir. Kan cenah ini namanya, tolong yang latar belakangnya hukum saya dikoreksi.
Hukum itu antara filsafat, sosiologi, jurisprudensi begitu. Sebelum hukum itu disusun, sebelum undang-undang itu dibuat, sebelum ada aturan. Sebelum ada aturan, ada sosiologinya dulu, dilihat kebiasaan manusia begini, latar belakang adatnya begini. Kemudian sebelumnya ada lagi filsafatnya, akarnya, nilainya. Di dalam Islam, akarnya itu adalah iman ke Allah, iman kepada hari akhir. Baru setelah itu melihat kondisi masyarakat, sehingga aturan di dalam Islam itu turunnya bertahap, sedikit. Dan itu lebih efektif. Lebih efektif daripada hukum dibuat, tapi akarnya bukan iman ke Allah dan iman ke hari akhir. Contoh, kalau bukan karena iman ke Allah dan iman ke hari akhir, aturan berpakaian misalnya, aturan berpakaian atau aturan dalam berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan, tolong carikan di aturan manapun di muka bumi ini yang melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali mahram. Islam yang mengatur. Tapi kalau berdua-duaan, tak apa lebih. Kalau akarnya itu Allah tahu saya, di akhirat saya akan dihisab, walaupun gak ada yang melihat, saya akan menghindar. Betul? Jadi filsafat hukum di dalam Islam itu akarnya iman yang dibangun pertama kali sebelum dibuat undang-undang, sebelum dibuat peraturan adalah iman ke Allah, iman kepada Rasul. Memutus ini, merusak ini, mau dibuat aturan macam apapun, ya aturan dibuat untuk dilanggar ujung-ujung. Pintar-pintar begitu. Oh ada begini celahna kieu. Ya begitulah. Hanya kalau kita lihat urutan ayat ini, yang kutuna ahdallah, hubungan dengan Allahnya sudah putus. Saya nggak mau lagi diatur oleh aturan-aturan agama. Yang kedua, wayak tahu nama amarallah biha sholat. Saya nggak mau lagi ada hubungan dengan orang tua. Dia kolot segala macam. Nggak mau lagi begitu hubungan dengan orang tua. Maka yang muncul adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Punten, lihat orang yang jauh dari masjid, jauh dari agama, kemudian jauh dari keluarga. Apa yang bakal terjadi? Pergaulan bebas, judi, punten mungkin di jalan begitunya. Kalau di jalan saya suka mikir gitu, ayatnya bapakna, ayatnya ibuna, begitu ayatnya. Ya Allah a'lam bishawab. Cuman orang yang tidak dinaungi oleh keluarga cenderung berikutnya akan berbuat kerusakan. Orang yang tidak punya ikatan emosional dengan bapak, dengan ibu, dengan kakek, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, akan berbuat kerusakan. Orang yang punya masalah secara emosional dengan keluarga cenderung akan berbuat. Ini kita berangkat dari ayat Al-Quran. Kenapa Allah menyandingkan antara wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla? Ayat berikutnya wa yufsiduna fil ardi. Memutus apa yang seharusnya disambungkan. Kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan Allahnya sudah putus, dengan keluarganya sudah putus, endingnya berusak. Wa yufsiduna fil ardi. Dan bentuk kerusakan ada banyak. Allah tidak menyebut yufsidun, objeknya nggak disebut apa yang dirusak, yang disebut cuma tempatnya. Mereka merusak di bumi. Apa yang dirusak? Tidak disebut. Mereka merusak hukum, bisa jadi. Mereka merusak tatanan rumah tangga, bisa jadi. Mereka merusak adab, akhlak, tata krama, bisa jadi. Mereka merusak lingkungan, bisa jadi. Mereka merusak apalagi kehormatan perempuan, jadi. Mereka merusak apalagi merusak perekonomian, jadi. Mereka merusak merusak kesehatan, bisa jadi. Wa yufsiduna fil ardh. Orang kalau sudah tidak connect dengan Allah, dia nggak peduli lagi dengan manusia,
Yang dia peduli cuma harta, gimana caranya saya dapat keuntungan dari sini, bikin kerusakan. Dia sebarkan virus, dia kasih makanan yang tidak menyehatkan, misalnya nanti gitu ya. Yang penting cuan dan seterusnya. Yufsidunya nggak dirusak objeknya. Ada kaidah dalam bahasa Arab, mungkin dalam bahasa Indonesia juga. Kalau tidak menyebutkan objek, maka semuanya jadi objek. Misal parasmana, menunya ada banyak. Oh maka silahkan makan. Saya nggak nyebut, silahkan makan nasi dan sayurnya saja ya. Silahkan makan. Kira-kira yang boleh dimakan yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah. Apa yang dibaca? Semuanya. Karena Allah tidak menyebut Iqra hazal Quran bismi rabbikal a'la. Semuanya dibaca. Satu seorang dibaca. Hanya dibaca. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhan. Semuanya dirusak. Merusak hukum, termasuk wa yufsiduna fil ardi. Merusak hukum contohnya kumaha? Mengotak-atik peraturan, pokoknya misalnya sesuai dengan kepentingan saya. Cari pembenaran. Merusak perekonomian. Pokoknya saya yang untung, mau petani begini, mau petani begitu, pokoknya mah impor. Padahal kita bisa bikin sendiri. Merusak perekonomian. Merusak demokrasi, merusak kebebasan, merusak semua jenis kerusakan. Wa yufsiduna fil ardi. Jangan harapkan orang yang jauh dari Tuhannya, jauh dari kerabat, keluarga dan orang-orang sekitarnya untuk memperbaiki. Dan sebelumnya kita sudah pernah membahas, lihat ayat 11. Ayat 11 sebelumnya pernah kita bahas. Surat Al-Baqarah sama. Buka iraha dibahasnya. Pokoknya makan dosa dia. Semangat tinggalin di mundur di catatan. Buka bulan sabaraha. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Orang-orang yang merusak ini kalau diingatkan, Pak, Bu, ulah itu merusak banyak hal. Oh enggak, kita sedang melakukan perbaikan dan perbaikan. Sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka la yash'urun. Sudah hilang rasa, sudah hilang sensitivitasnya, hingga merusak dianggap sebagai perbaikan. Wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Khasirun artinya orang yang rugi. Betul. Jadi kalau ingin untung, perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau ingin untung, perbaiki hubungan dengan sesama yang harus disambungkan. Kalau ingin untung, jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ya, orang yang berlepas diri dari ikatan agama, tujuannya mereka ingin bebas dan merdeka dan cari keuntungan. Atau diatur-atur lah ke agama mah hese itu. Hese untungna gitu diatur dengan agama. Kudu kieu kudu kitu hese ku agama mah. Kata Allah, ulaika humul khasirun. Yang berlepas diri dari ikatan Tuhannya, dari Al-Qur'an, dari ikatan agamanya, ujung-ujungnya pasti bakal mungkin nggak kelihatan sekarang.
dunia, lebih-lebih lagi rugi kalau di akhirat mah pasti rugi, pasti. Ya, semua orang itu rugi kecuali 4: yang beriman, yang beramal saleh, yang saling mengingatkan supaya bilhaq, supaya benar, supaya punya tujuan, supaya balikan kepada pemiliknya bilhaq, wa tawasau bis-sabr. Iman itu lawannya yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Lawannya wa yufsiduna fil ardi, lawannya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Ulaika humul khasirun. Dan nanti kita akan ketemu dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya, di ayat ke-30. Ataj'alu fiha yufsidu fiha. Kenapa engkau ingin menciptakan seorang 3 kali wa yufsiduna fil ard. Ataj'alu fiha may yufsid. Merusak. Mereka itulah orang yang rugi. Lanjutkan ayat 28 sekilas sebagai penutup kajian hari ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Bapak Ibu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang fasik, mereka orang yang kufur dengan nikmat Al-Qur'an, kemudian Allah bertanya yang retoris. Walaupun redaksinya bagaimana, tapi bagaimana itu bisa macam-macam artinya. Bagaimana caranya nyupir mobil? Nah, itu pertanyaan mencari jawaban. Tapi kalau ada anak kecil bisa nyupir mobil, gimana dia bisa nyetir mobil? Beda. Sama bagaimananya. Bagaimana sih caranya nyetir mobil? Oke, nyalakan, injek rem, masukkan gigi gede, itu bagaimana cara menyetir, panduan tutorial. Ada anak SD nyetir mobil. Gimana kok dia bisa nyetir mobil? Bagaimana dia bisa nyetir mobil? Itu bukan bertanya tentang tutorial, tapi itu lebih ke kok bisa sih? Kok bisa? Kaifa yang ada di ayat 28 itu kaifa yang bermakna kok bisa? Bagaimana kalian ingkar pada Allah? Kok bisa kalian ingkar ke Allah ya? Gitu. Kok bisa kalian kufur ke Allah? Kok bisa kalian gak bersyukur dengan nikmat Al-Quran? Kaifa takfuruna billah. Jadi yankudun, yaqta'un, yufsidun itu bentuk dari yakfurun. Sifat orang-orang yang kufur. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ayat dengan ayat saling berkaitan, istilah dengan istilah saling bersinggungan. Orang kufur, orang fasik. Orang fasik, orang yang hablum minallahnya buruk, hablum minan nasnya juga buruk, dan merusak lingkungan alam dan sekitarnya. Mereka itu kebiasaan dari orang-orang yang kufur. Kok bisa kalian kufur? Kaifa takfurun? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Padahal dulu kalian itu mati, kemudian hidup, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Insyaallah ayat ini supaya lebih utuh kita lanjut di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Cekak 2 ayat, seayat ya lah. Ayat ya.
ayat 27. Ayat 28 masih sambungan dari ayat ke-27. Tanda tanya pakai tanda seru, kok bisa sih? Kok bisa sih kufur? Ada pertanyaan sebelum kita tutup?